Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Gimana baik hari ini? Alhamdulillah baik. Saya akan sedikit memberikan pertanyaan kepada Ibu tentang apa yang akan dilakukan pada kegiatan kucing hari ini ya Bu ya. Gimana kegiatan praktek kucing yang akan dilakukan oleh Ibu? Kemungkinan nanti untuk praktek kucing, saya yang sebagai coachnya, nanti Pak Haryadi akan menjadi coachnya. Lalu nanti dalam praktek kucing itu saya ingin menggunakan rubrik Alur-Tirta. Kemudian apa nih yang ingin dikembangkan Ibu sebagai kucing pada saat melakukan kegiatan praktek? Saya ingin dalam hal praktek kucing itu bisa menumbuhkan kemitraan gitu ya. Lalu untuk pertanyaannya bisa lebih berbobot dan bersifat terbuka gitu, supaya si kucing ini bisa berpikir lagi dalam menggali ide-ide. Nanti selanjutnya kita ke observasi dan nanti ada kegiatan observasi. Terima kasih Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Eda sehat? Alhamdulillah. Mangga Pak. Ada apakah gerangan? Aduh ini ibu beneran punya waktu. Iya. Oh, alhamdulillah. Kira-kira Bapak ada tujuan apa nih? Takut bukan ibu. Oh, insya Allah untuk sekarang mah lagi santai. Ya biasa ibu Milma, takutnya kan ganggu waktunya. Iya. Ya, Pak Haryadi gimana kabarnya nih sekarang nih? Alhamdulillah sehat sekali. Dan untuk siswa gimana? Alhamdulillah untuk siswa mah Bu sesuai dengan kegiatan berjalan lancar Bu, tidak ada permasalahan, cuma ada sedikitnya perlu dibahas. Ya, alhamdulillah. Untuk pembelajaran aman ya? Aman kalau untuk pembelajaran Ibu. Nah, untuk kali ini nih ada tujuan apa nih, rencana apa nih dalam pertemuan ini? Nah, gini ya Bu ya, terkait dengan siswa itu saya sudah permasalahan. Ada beberapa siswa itu kalau saya lihat saya setiap pagi bertugas sebagai menjaga kedatangan siswa itu, menjaga kedatangan siswa. Ada beberapa siswa yang sering terlambat pada saat datang ke sekolah Bu. Beberapa kali saya ada diskusi, tetap aja Bu, itu gimana yang baik itu ya. Oh, jadi ini terkait tentang siswa yang terlambat, tetapi Bapak sudah melakukan restitusi. Iya. Nah, pada sekarang ini kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil dari setelah melakukan restitusi itu? Intinya kalau saya kan begini terkait siswa yang terlambat dan beberapa sudah restitusi, pengennya ada tindakan itu baik gimana ya Bu ya, kalau melakukan tindakan soalnya sesuai dengan undang-undang kan Bu, sekarang tidak ada penindakan kepada siswa melalui kegiatan fisik Bu, jadi baiknya gimana ya Bu ya? Mungkin Bapak punya solusi selain melakukan restitusi, melakukan pembinaan. Nah, apakah Bapak selama ini mempunyai solusi selain itu? Kalau solusi mah sudah beberapa kali saya lakukan juga, salah satunya adalah menghimbau kepada orang tua agar pada saat kedatangan untuk muridnya tidak diusahakan dalam melebihi waktu kedatangan siswa. Jadi tidak terlambat kalau bisa, karena kalau selama ini saya lakukan kalau sudah 3 kali melakukan kegiatan atau terlambat datang ke sekolah, coba saya lakukan restitusi. Setelah restitusi coba saya berikan sedikit kayak bersih gitu Bu, cuma saya kan ini efeknya takutnya gimana gitu Bu, baiknya gimana ya Bu ya? Itu sudah bagus Pak, dari ya mungkin sudah konfirmasi dengan orang tua, mungkin dengan cara kebersihan, mungkin itu akan menjadi efek jerah. Nah, dari tujuan yang tadi Bapak sebutin tadi, apakah Bapak punya kekuatan untuk mencapai suatu tujuan akhirnya? Nah, kalau tujuan akhir muaranya masih ke siswa ya Bu ya, ke murid ya Bu ya.
tapi kalau untuk kekuatan gini Bu, saya kan ibaratnya guru olahraga ya Bu ya. Kadang-kadang kelebihan saya tuh, kekuatan saya tuh, anak-anak itu lumayan segan ke saya Bu, takut ke saya gitu. Mungkin dengan kekuatan saya itu mungkin bisa jadi nanti apa ya namanya, bisa membantu untuk melakukan perubahan terhadap anak Bu. Ya, selain itu barangkali punya rencana lain Bapak? Nah, kalau rencana mah Bu, saya ingin berkonsultasi dengan bapak-bapak atau ibu bidang kesiswaan dulu terlebih dahulu. Setelah itu, kalaupun emang masih mentok, saya coba berkoordinasi dengan bapak kepala sekolah. Tapi pada intinya saya ingin berkoordinasi dulu dengan ibu bidang kesiswaannya Bu ya, terkait untuk kegiatan pembinaan Bu. Jadi jangan selalu gini Bu ya, siswa satu saya tindak, siswa lainnya jadi ikut-ikutan Bu. Banyak kalau kita adakan pembinaan terhadap siswa atau mudah-mudahan aja yang lainnya ke bawah atau minimal kan cuma tahu oh ini peraturan sekolahnya untuk datang dari sini dan gitu. Jadi informasi juga sebagai sosialisasi dengan situ. Nah, itu sebenarnya solusi yang sangat bagus ya, ide yang sangat bagus. Mungkin dari Bapak mungkin rencananya akan melakukan sosialisasi. Iya. Mungkin ada pihak yang akan Bapak ikut untuk partisipasi dari keberhasilan tadi yang Bapak capai. Pihak-pihak yang akan bersinggungan ya Bu ya terhadap kegiatan ini, yaitu salah satunya dari Wakasek siswaan juga Bu ya, terus ada pembina OSIS dan anggota OSIS. Karena kalau yang bekerja saya sendiri ya Bu ya, otomatis tidak mungkin lah Bu menghadapi beberapa ratus siswa. Jadi nanti kemungkinan besar saya akan melakukan kerjasama Bu dengan ibu bidang kesiswaan, dan pembina OSIS, dan itu juga dengan OSIS Bu. Terus juga saya juga mencoba bekerja sama dengan guru yang lain untuk pada saat yang mengajar di jam pertama, kalau ada siswa yang terlambat, kita diberikan Bu ya, ibaratnya diberikan pendekatan persuasi. Jadi dari saya dapat, dari gurunya dapat, dari jadi akhirnya mudah-mudahan ada perubahan terhadap guru. Ya, insya Allah ya, semoga aja dari rencana Bapak itu ada perubahan. Amin Ibu. Nah, cuma dari sekian banyak rencana, apakah ada menurut Bapak hambatan yang akan terjadi di saat proses itu? Kalau hambatan udah pasti ada ya Bu ya, terkait dengan siswa itu kendalanya biasanya begini Bu, ada beberapa siswa itu terkendala hambatannya itu orang tuanya terlambatnya mengantar Bu. Terus yang kedua terkendalanya juga hambatannya mungkin jaraknya jauh juga Bu. Nah, satu lagi nih Bu yang jadi permasalahan saya juga Bu, kadang-kadang ada anak di siswa saya ini atau di guru saya ini Bu, orang tuanya kan pembeda Bu ya. Itu yang jadi salah satu umuran buat kita pada saat kita melakukan tindakan pendisiplinan. Kadang-kadang orang tuanya tidak terima nih Bu, langsung mau ke sekolah. Itu juga nanti jadi evaluasi buat saya dan yang lainnya Bu. Jadi pihak-pihak yang terkait salah satunya tadi Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakasek kesiswaan, terus pembina OSIS, dan mungkin guru-guru serta orang tua juga Bu. Nah, dari sekian banyak rencana dan termasuk tadi ada hambatan, kemungkinan pasti punya jangka waktu untuk mencapai itu tuh ya Pak ya? Iya. Nah, menurut Bapak dari awal sampai akhir itu jangka waktu supaya siswa itu bisa berubah, bisa tidak terulang kembali itu kira-kira jangka waktu itu bagaimana? Kalau untuk jangka waktu nanti saya coba koordinasikan dulu dengan ibu kesiswaan dulu ya Bu ya. Kalau menurut saya kalau ada sosialisasi dulu baru akan kelihatan ada perubahan atau tidaknya Bu. Jadi kalau menurut saya mungkin nih Bu, saya kan seminggu ini akan berkoordinasi dulu dengan kesiswaan dan OSIS, pembina OSIS. Setelah itu kita lakukan pembinaan, baru setelah 2 minggu lah Bu, berarti 2 minggu, setelah 2 minggu coba kita action di lapangan apakah ada perubahan atau tidaknya Bu. Ya, insya
insya Allah ya Pak ya. Amin. Dari Bapak yang utarakan tadi itu semoga aja dalam 2 minggu itu tuh bisa terlaksana. Amin. Nanti saya pengen lah mendengar tindak lanjut, bukan tindak lanjut, maksudnya hasilnya bagaimana. Nah dari sesi kita ini kira-kira tindak lanjut nanti Bapak gimana? Nah, tindak lanjutnya mungkin juga kita setelah koordinasi dengan kesiswaan atau dengan pemilik OSIS dan orang tua nih Bu, khususnya tindak lanjut ke depannya coba nanti kita lihat perkembangan ada perubahan atau tidaknya nih. Terus yang keduanya juga nanti saja berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah supaya berkoordinasi dengan orang tua terkait dengan kedisiplinan ini untuk peraturan sekolah itu disampaikan juga ke orang tua, juga disampaikan. Jadi tidak ada namanya miskomunikasi orang tua dan sekolah. Jadi ibaratnya yang sama pada saat kita melakukan tindakan kedisiplinan, orang tua tidak terima dan gurunya nanti sekolah juga yang terima ya sama sekali kita kolaborasi antara orang tua, sekolah, komite dan sebagainya supaya dalam kegiatan kami ini dengan lancar, terus situasinya ada perubahan ke arah yang positif. Ya alhamdulillah ya Pak ya. Iya Ibu. Ya semoga aja nanti kesananya bisa lebih baik lagi. Amin Ibu, amin. Jadi jangan hanya sampai 2 minggu jangka waktu itu nanti kesananya Balik lagi ya, balik itu lagi. jadi iya. Ya semoga aja kesananya mah terus Amin, akan lebih amin, baik amin. lagi. Ya mungkin kesimpulan dari yang kita dapatkan sekarang ini ya bagaimana ini Pak kesimpulan? Alhamdulillah ya dengan ngobrol dengan Ibu Enda, akhirnya saya sudah mulai terbuka nih Bu. Alhamdulillah sudah tenang, lega. Pada saya sudah berkeluarga dengan Ibu. Ada solusi yang saya terima Bu, strategi yang akan saya lakukan nih Bu. Iya, salah satu tadi yang kita ngobrolkan tadi ya Bu ya. Salah satu strateginya yang pertama berkoordinasi dengan Bapak Sek siswaan, terus dengan pembina OSIS, kalau perlu dengan Bapak Kepala Sekolah, terus mengadakan pembinaan Ibu terhadap siswa dan siswinya nih Bu, kita lakukan pembinaan. Setelah itu kalau sudah ketemu kita ada action di lapangan, terus nanti kita berkoordinasi dengan orang tua juga, bersama dengan orang tua supaya dalam melakukan tindakan tersebut ini ada kolaborasi antara orang tua dengan sekolah maupun dengan pihak lain. Alhamdulillah nih saya udah plong, udah enak, udah nanti mudah-mudahan nanti setelah kita lakukan koordinasi dengan Bapak Kasek kesiswaan, Ibu Kesiswaan dan pembina OSIS nanti saya minta waktu sampai lagi nih sekitar 2 minggu lagi. Saya pengen ngobrol lagi dengan Ibu, maksudnya biar nanti mungkin langkah selanjutnya apa nih Ibu. Terima kasih nih Ibu udah waktunya sudah saya sita. Saya doain lah Pak, amin, semoga amin, aja Bu. rencana Bapak itu lancar. Amin. Dan semua siswa itu tidak ada lagi hal yang seperti itu. Amin. Dan berkolaborasi dengan guru-gurunya lancar. Amin. Terus pihak sekolah juga sama-sama ikut mendukung. Amin. Ya nanti saya pengen tahu juga ceritanya Ya, setelah siap. itu gitu ya Pak ya. Ya. Jadi ya semoga aja tidak terputus sampai situ. Amin, amin. Terima kasih nih Bu. Iya, sama-sama. Ini ada jam aja, saya juga sama Bu ada kegiatan lagi. Makanya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembicaraan tadi dengan Pak Haryadi sudah selesai. Alhamdulillah Pak Haryadi sudah mendapatkan solusinya, strateginya dalam menjalankan tugasnya ketika anak terlambat sekolah. Dari hasil observasi saya ini, pengamatan saya, langkah-langkah yang dilakukan Bu Enda sebagai coach itu sudah sesuai dengan alur kita, ya, dimana alur kita itu tujuannya sudah jelas disampaikan, kemudian apa sih identifikasinya dalam menyampaikan pertanyaan dan kembali yang disampaikan Ibu kepada Pak Haryadi sampai rencana dan tanggung jawab. Serta tadi dari hasil pembicaraan sudah terbentuk kemitraan ya dengan Pak Haryadi, sehingga suasananya nyaman ya, dalam ngobrol-ngobrol berbincang-bincang. Kemudian tadi juga yang disampaikan Ibu Enda sudah memunculkan ide-ide yang ada di dalam pikiran Pak Haryadi menemukan solusinya. Untuk kedepannya apa nih dari kompetensi kucing tadi yang perlu dibutuhkan? Mungkin
supaya pertanyaan itu bisa memunculkan lebih banyak ide lagi dari kucingnya. Terus dari pembahasannya mungkin saya ingin lebih tertata lagi gitu ya. Ya untuk saya sebagai seorang guru matematika mungkin kurang terlalu banyak basa-basinya gitu ya. Terus bahasanya juga masih belum tertata rapi. Mungkin seperti itu akan saya kembangkan kompetensi selanjutnya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Tri atas pengamatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Enda. Ya, kan kita akan melakukan kegiatan praktik kucing ya. Iya, Bu. Pada hari ini. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan beberapa sebelum melakukan observasi. Yang pertama itu bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada saat percakapan praktik coaching nanti. Rubrik yang akan saya laksanakan pada saat melaksanakan kegiatan kucing nanti, insya Allah saya akan mencoba menggunakan alur cerita di mana kita pada kegiatan kucing ini mengalir dengan nyaman sehingga apa yang diinginkan bisa tercapai. Nah, untuk melakukan coaching tersebut nanti Bapak akan melakukan praktek coach itu bersama siapa? Untuk kegiatan praktek kucing ini saya tadi mendapat informasi, mendapat masukan atau mendapat permasalahan dari kucing saya yang bernama Ibu Triyanti terkait dengan permasalahan yang terjadi pada Ibu Triyanti. Nah, untuk kompetensi kucing yang ingin Bapak kembangkan, kompetensi kucing yang saya akan kembangkan di sini yaitu tentang bagaimana saya mencoba membuat pertanyaan yang berbobot, terus mencoba bersikap terbuka sehingga dapat mengarahkan kucing itu untuk menggali ide-ide kreatifnya. seperti itu ya. Terima kasih Pak. Nanti kita bisa langsung observasi saja ya Pak ya. Ibu. Ya, mantap Pak. Siap. Ayo Bu, terima kasih, silakan. Saya terima kasih Pak Haryadi. Aduh, Tri. Saya Putri. Alhamdulillah, gimana Pak Haryadi? Karena kalau di ruang guru kan banyak guru, kita sekarang lebih nyaman lagi di sini. Ya, Ibu kan tadi waktu di ruang guru Ibu menyatakan bahwa Ibu punya permasalahan nih. Punya permasalahan apa nih Ibu? Ini sebenarnya ada unek-unek yang ingin saya sampaikan nih Pak Haryadi mengenai permasalahan saya. Saya ingin sekali solusi yang dari permasalahan saya ini tersampaikan ke Pak Haryadi. Oh mangga, permasalahan apa nih Bu? Gini, Masalah apa nih? Iya. Ibu nih? saya ini tiap ada piket setiap pagi ada jadwal piket menyapa siswa, ada aja anak yang tidak memakai seragam. Dari sepatu juga, kemudian dari misalnya ditentukan hari Rabu harusnya pakai kotak-kotak, anak tersebut masih pakai baju putih biru gitu, jadi tidak seragam. Atau harusnya kerudungnya warna merah, ini siswa tersebut memakai kerudung warna putih, kan tidak sesuai dengan tata tertib dalam berseragam gitu. Berarti permasalahan itu terkait dengan kedisiplinan ya Bu ya? Iya. Terkait dengan baju, seragam, terus sepatu juga ya Bu ya? Terus apa lagi Bu? Kerudung juga, Kerudung juga. suka. Kalau cowok kayak kerudung nggak Bu? Tidak. Enggak, balik pikir sama coba kan terus yang putri saja Iya. menggunakan kerudung biasanya salah gitu ya Bu ya. Terkait dengan perbincangan hari ini atau percakapan hari ini nih Bu, apa tujuan yang akan Ibu dapatkan dari percakapan ini? Inginnya sih ya di sekolah saya semuanya tertib gitu Pak. Seragamnya hari Senin putih biru, memakai topi, kemudian sepatunya disesuaikan. Pokoknya siswa tersebut sesuai dengan aturan dalam berseragam. Sekolah ya Bu ya, aturan sekolah. Berarti nanti permasalahan Ibu itu terkait dengan kedisiplinan ya Bu ya. Berarti nanti ini yang jadi faktor keberhasilan permasalahan Ibu ini apa nih?
faktor keberhasilan Iya. tentunya Indikatornya apa nih? Indikator keberhasilan ibu nih pada saat permasalahan ini nih. ya, tentunya ya ingin siswanya itu ya sesuai dengan peraturan di sekolah. Berarti tujuan akhirnya nanti semua siswa atau semua murid menaati peraturan Menaati sekolah. peraturan Oh sekolah. gitu ya Bu ya. Gini Bu, dalam hal ini kekuatan ibu nih apa nih yang terlihat pada siswa, yang dilihat oleh siswa nih? Kekuatan ibu nih, ibu yang punya kekuatan apa nih yang ibu punya sehingga permasalahan bisa ibu tangani? Mungkin saya di sini juga berperan sebagai OSIS ya. Oh, OSIS ya Bu ya? Bukan, sekretaris OSIS. Oh, OSISnya sama. ikut dalam kepengurusan Oh. OSIS. Mungkin dari situ ya Pak ya, mungkin siswa rada segan kita memberikan pendekatan kepada siswa gitu. Kemudian bimbingan kepada siswa tentang peraturan yang ada di sekolah. Oh gitu ibu. Berarti kekuatan ibu yaitu siswa-siswa atau muridnya segan terhadap karena ibu termasuk salah satu pengurus OSIS gitu ya Bu. Kalau dalam skala penilaian nih, kalau ibu lihat diri sendiri nih, ibu nih termasuk di skala berapa nih? Hitungan di angka 1 sampai 10 nih ibu termasuk di angka berapa dalam penanganan kasus ini? Mungkin saya juga kan butuh solusi, butuh saya tidak sendiri ya dalam menangani siswa. Jadi saya itu menurut skala saya ya antara 6 dan 7 kali. Berarti 6 sampai 7 ya Bu ya, otomatis kan kalau 6 sampai 7 kan kesempurnanya kan sebentar lagi nih Bu. Berarti Iya. nanti ibu tinggal mencari permasalahan atau mencari solusinya terkait dengan permasalahan ibu nih. Tadi saya bilang tentang baju, seragam, terus kerudung, hambatan apa aja yang ibu alami selama ini? Kadang saya kan sudah melakukan pembinaan kepada siswa tersebut yang melakukan tadi masalah tentang tidak seragam. Pernah ditanya ya masalahnya ya dari keluarganya juga. Kadang-kadang anak tuh ditanya belum bisa beli seragam gitu. Iya. Berarti permasalahan hambatannya tadi salah satunya siswanya pada saat pembelian seragam ya Bu ya. Nah, solusi yang ibu lakukan apa nih untuk menangani hambatan atau mengantisipasi hambatan yang sudah terjadi nih Bu? Mungkin saya dari kesiswaan ya, kesiswaan kemudian dari OSIS juga meminta bantuan untuk bagaimana menindaklanjuti dari permasalahan saya ini. Atau dukungan nanti ke orang tua melalui pendekatan bagaimana ini caranya agar siswa itu memiliki seragam Oh gitu. melalui komite sekolah juga. Berarti salah satu solusinya tadi berkoordinasi dengan orang tua ya Bu ya terkait dengan pembelian seragam ya. Sedangkan kalau di sekolah kan Bu sudah tidak ada penjualan seragam ya Bu ya. Berarti nanti siswa atau orang tua membeli seragamnya di luar ya Bu ya. Dihimbau untuk membeli seragam di luar. Nah, untuk selanjutnya nih, apa rencana ibu yang ibu lakukan untuk mencapai tujuan supaya siswa-siswi ini atau murid ini mengikuti peraturan yang sudah ditentukan ibu? Mungkin ya, caranya pembinaan tadi, kalau misalnya anak yang tidak memiliki seragam, ya kita pantau nih anak sampai sanggupnya memiliki seragamnya sampai minggu keberapa gitu. Oh gitu, berarti kan melakukan pendekatan persuasif. Nah, strateginya tadi apa tuh Bu? Strategi untuk supaya siswa ini mengikuti aturan. Terus satu lagi tadi ibu sampaikan tadi salah satunya tadi melakukan pembinaan. Nah, ada strategi lain nggak Bu selain Mungkin itu? sosialisasi ya antara pihak kesiswaan OSIS kepada seluruh siswa. Karena kan yang bekerja tidak hanya saya sendiri, Oh iya, benar, butuh betul. dukungan yang lain juga termasuk orang tua siswa juga gitu. Nah, untuk indikator keberhasilan nih Bu ya, dari rencana ibu apa nih indikator keberhasilan dari rencana ibu? Kata, Iya, indikatornya. mungkin ya tadi tentang topik kita. Oh, berarti nanti indikator keberhasilannya siswanya sudah mengikuti peraturan ya Bu ya. Berarti kalau siswanya sudah mengikuti peraturan berarti rencana ibu sudah berhasil berarti ya Bu ya. Ini Bu, untuk mencapai tujuan itu langkah-langkah apa aja yang ibu lakukan? Yang pertama mungkin ya kita
kita berkoordinasi ya dengan kesiswaan, kemudian dengan guru-guru juga. Biasanya apabila di kelas ada yang tidak menggunakan seragam, minta bimbingannya kepada siswa tersebut. Kemudian dukungan juga dengan kepala sekolah untuk mensosialisasikan lagi tentang peraturan seragam sekolah. Nah, kira-kira untuk waktu pembinaannya ini kapan Ibu? Ya, saya sih inginnya secepatnya ya, agar misalnya semua siswa di sekolah saya itu semuanya seragam gitu, sesuai dengan peraturan. Ya. Nah, gini Bu ya, kalau kita melakukan rencana aksi nih Bu, perlu kan yang namanya perencanaan Ibu ya, timeline untuk kegiatan sosialisasi, pembinaan sampai namanya aplikasi di lapangan. Ini gimana Bu baiknya Bu? Ya mungkin ya Berapa minggu artinya misalnya untuk sosialisasi butuh 1 minggu, sosial lagi pembinaan 1 minggu lagi, terus aplikasi di lapangan misalnya 2 minggu, jadi kan kelihatan nih Bu. Ya, mungkin ya jenjangnya per minggu gitu, sosialisasi, kemudian pembinaan, kemudian aksi yang terakhir. Aksi ya itu ya. Berarti nanti saya butuh ngobrol lagi dengan Ibu nih, maksudnya mah tadi kan indikator keberhasilan Ibu yang Ibu sampaikan tadi akan kelihatan nih, jadi saya nanti perlu sekitar 2 minggu lagi, nanti saya ngobrol dengan Ibu nih, ya, iya, maksudnya mah kan nanti pembinaan apa sih hasil yang dicapai pada saat pembinaan ini. Terus gini Bu ya, untuk kegiatan tadi yang Ibu sampaikan ada punya segala macam, ada pihak-pihak terkait yang bisa membantu kegiatan Ibu tersebut. Ya salah satunya ya kesiswaan tadi yang sudah pernah disampaikan tadi, kemudian OSIS, orang tua, dan yang terakhir yaitu kepala sekolah. Mungkin dukungannya sangat diperlukan sekali untuk peningkatannya kualitas sekolah. Oh gitu ya, berarti ada koordinasi dengan pihak terkait, salah satunya dengan kepala sekolah, dengan orang tua, siswa dan guru yang lainnya Bu ya. Nah, terkait dengan itu, apakah ada komitmen Bu dengan kepala sekolah, orang tua, punya kalau komitmen ibaratnya ada perjanjian nih Bu, gimana perjanjiannya atau komitmen dengan siapa aja nih Bu? Paling kita berkomitmennya dengan siswa ya, siswa sanggup akan mematuhi peraturan itu kapan itu, maksudnya kalau bisa ya, misalnya minggu sekarang dia melakukan kesalahan, minggu depannya sudah mematuhinya gitu. Oh gitu ya, oh mantap rencana Ibu. Nah gini Bu ya, tindak lanjut Ibu nih setelah kegiatan ini nih apa? Tentunya tindak lanjutnya ingin ya rencana ini selalu konsisten. Ya, agar misalnya kejadian ini tidak terulang lagi pada anak tersebut. Lagi-lagi anak itu yang melakukan kesalahan gitu. Maksudnya jangan berlanjut ke siswa-siswa yang lain juga. Ada pembinaan ya Bu ya, berarti apa yang boleh disampaikan konsisten. Intinya ada konsisten Ibu ya. Nah setelah konsisten mungkin ada perubahan terhadap siswa ya Bu. Nah gini Bu, ini kelihatannya Ibu sudah mendapatkan nih solusinya. Tadi setelah kita berbincang, mungkin solusinya apa yang didapatkan dari perbincangan ini? Solusinya ya kita berkoordinasi, sosialisasi, melakukan pembimbingan kepada siswa. Kemudian kita juga harus konsisten dalam melakukan aksi nyata yang kita laksanakan agar siswa tersebut dapat mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Salah satunya ya tadi yang tentang seragam di sekolah saya ini. Oh, gitu. Berarti nanti untuk ininya follow up-nya berarti tadi Ibu sampaikan solusi atau strateginya nanti Ibu akan melakukan pembinaan, sosialisasi tentang terkait dengan peraturan sekolah ya, terkait dengan baju, seragam, intinya begitu ya. Mudah-mudahan aja nih Bu setelah perbincangan ini solusi yang Ibu dapatkan tadi bisa diaplikasikan sehingga ada perubahan yang positif dari siswa, sehingga kita nanti pada saat melakukan pembinaan kedua atau nanti kita butuh butuh masukan lagi nih Bu. Sekarang ada punya aksi, tinggal nanti
setelah aksi nanti saya butuh nih Bu, Hasil. butuh hasilnya nih Bu, selama ini perkembangannya apa aja gitu. Terima kasih nih Bu waktunya, mudah-mudahan aja nanti kita ada kerjasama dengan Ibu. Intinya mah tujuan utama kita muaranya tetap balik kepada murid, jadi mudah-mudahan murid kita menjadi murid yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin. Sama-sama ini terima kasih juga kepada Pak Haryadi yang sudah meluangkan waktunya untuk saya berbincang-bincang sehingga saya di sini terbuka nih solusinya, saya bisa lega. Alhamdulillah Bu ya. Tinggal nanti saya akan memberitahukan hasil yang akan saya lakukan. Saya tunggu nih Bu informasi selanjutnya, dengan adanya informasi selanjutnya kita bisa melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya begitu aja Bu, terima kasih Ibu. Ya. Mungkin Ibu kalau ada jam lagi mungkin silakan bisa diajak jam lagi. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Tadi saya sudah mengamati dari proses praktek coaching dari Bapak yang Bapak lakukan, Pak Haryadi lakukan. Pertama yaitu dari praktek coaching model Tirta itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Lalu kemudian bahasanya juga sudah baik, dengan bahasa yang baik, maka sudah dapat menghubungkan kemitraan dengan coachingnya. Dari langkah-langkah juga Bapak sangat dalam menyampaikan tujuan itu sudah sangat jelas. Lalu untuk memberikan pertanyaan itu juga sudah dapat mengidentifikasikan masalah atau potensi yang oleh dimiliki tadi Ibu Putri. Lalu dalam rencana aksi juga pertanyaan yang tadi diberikan oleh Bapak Haryadi itu sangat membantu untuk bisa membuat rencana aksi. Lalu pertanyaan berupa komitmen juga sudah dilakukan, itu sudah sangat baik sehingga coach tadi sudah memberikan komitmen juga dengan baik. Lalu membuat masalahnya juga tadi sudah diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dari keseluruhan proses praktek coaching model Tirta yang Bapak bantu sudah sangat baik sekali. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya mungkin bagi Bapak mungkin ya, adakah kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan dari proses praktek coaching tadi? Ini praktek coaching ini sangat bermanfaat sekali ya Bu ya, sangat bermanfaat sekali. Kompetensi yang perlu ditingkatkan yaitu tentang mengembangkan diri dan orang lain. Salah satunya tadi komunikasi Bu ya, komunikasi biar pada saat kita melakukan tindakan atau dengan alur coaching atau melakukan metode coaching dengan alur kita ini terjadi komunikasi yang aktif dan efektif. Mungkin itu yang perlu saya tingkatkan dalam hal komunikasi. Ya mungkin itu aja ya Pak ya. Ya semoga aja nanti bisa lebih baik lagi dari Amin. kompetensi yang tadi. Sebenarnya sudah baik banget tadi seperti itu. Dan terima kasih Pak. Terima kasih Bu Enda ya. Atas praktek coachingnya. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan Ibu terkait dengan kegiatan coaching. Nanti pada saat melakukan kegiatan coaching, kegiatan apa yang akan Ibu lakukan? Oh ya, kebetulan saya akan melakukan kegiatan coaching ini bersama Bu Enda, di mana nanti saya itu sebagai coach dan Bu Enda itu sebagai coachee. Oh, berarti Ibu sebagai coachnya, terus Bu Enda sebagai coachinya. Nah, rubrik apa? Rubrik apa yang Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching tersebut? Saya akan melakukan penilaian coaching ini menggunakan rubrik alur Tirta, di mana alur Tirta itu tujuannya apa, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coach, kemudian tanggung jawab coach terhadap suatu permasalahan. Oke, berarti nanti saya akan mengobservasi apa yang Bu rencanakan tadi. Mudah-mudahan kegiatan nanti pada saat observasi berjalan dengan lancar. Maka Ibu kita langsung melakukan observasi saja. Siap Bu? Ya. Maka Bu Enda. Terima kasih Ibu Tri. Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sudah besar ya Bu ya? Alhamdulillah Ibu Tri. Sudah bulan berapa? Sekarang
sekarang itu sudah masuk ke 8 bulan. Tuh, iya, dan menunggu detik-detik lah. berapa minggu lagi ya, sekitar 4 lah. Sebentar lagi Bu, semoga lancar. Ngomong-ngomong, bertamu nih ada apa nih Bu Oh Enda? iya, begini Putri, saya tuh ingin berbincang-bincang sama Putri tentang permasalahan yang saya hadapi. Tuh, tentang diri saya sendiri sih sebenarnya. Seperti itu Putri. Kira-kira permasalahan yang dihadapi Bu Enda itu seperti apa? Jadi tuh Putri, ya ini sedikit curhat ya Putri ya. Jadi tuh selama saya dalam kehamilan ini, saya tuh punya permasalahan dalam hal mengajar. Jadi karena posisi saya dan kondisi saya ini adalah hamil gitu ya, jadi mengajarnya saya itu seperti kurang maksimal seperti itu. Dan kebetulan siswa-siswa itu banyak yang protes karena yaitu jadi di saat proses kehamilan ini memang sangat tidak tidak selancar dan tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan gitu kan ya. Jadi kata siswa tuh saya tuh lebih sering memberikan tugas, saya juga dalam hal mengajar itu tidak maksimal gitu ya, terus kurang menjelaskan seperti itu Putri. Jadi Bu Enda ini kayaknya merasa punya masalah dari segi itu ya, karena kehamilan ini gitu. Iya, seperti itu. Kira-kira ukuran keberhasilan nanti yang pembelajaran yang Ibu inginkan bagaimana? Saya tuh ingin ya pembelajaran yang saya harapkan itu ya seperti sedia kala gitu ya. Saya tuh bisa menjelaskan dengan baik gitu ya. Saya juga bisa mengajar dengan baik gitu ya. Terus dari keberhasilan itu tuh anak-anak juga prestasinya bisa meningkat. Kan kalau seperti ini kan prestasinya pasti akan menurun karena kurangnya dari saya. Kemudian kesempatan apa yang Ibu miliki dari sekarang ini gitu? Nah, karena saya masih punya waktu gitu ya, sebelum saya mengajukan cuti, mungkin saya ingin memaksimalkan dari yang namanya mengajarnya saya gitu, apa yang sudah saya alami sebelum-sebelumnya gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya ini kan saya kurang maksimal sehingga akhirnya ya protes siswa seperti itu kan. Gitu. Kemudian dari tadi peluang kira-kira untuk pengajaran Ibu biar maksimal bagaimana? Supaya maksimal mungkin saya awal-awal nih inginnya sih mengadakan kolaborasi gitu ya dengan guru mata pelajarannya yang sama-sama saya ampu gitu ya, terus melakukan peer teaching gitu. Terus inginnya saya sih jadi karena saya kurang maksimal gitu ya, jadi kalau di dalam kelas tuh saya pengennya jadi akan ada kolaborasi dengan mata pelajaran yang saya ampu gitu yang sama gitu ya. Nah sehingga jadi kekurangan saya bisa terhandle juga dari guru tersebut. Jadi rencana Ibu sebenarnya ingin maksimal ya agar pembelajarannya itu sesuai dengan harapan yang ingin Ibu lakukan. Kira-kira rencana Ibu untuk mencapai tujuan itu bagaimana biar maksimal tadi? Ya, untuk rencana itu berhasil ya pertama ya pasti saya harus berkolaborasi, komunikasi dengan guru-guru yang sama gitu ya, guru mata pelajaran yang sama dengan saya. Terus saya juga ingin mungkin dengan siswa gitu ya, saya walaupun tidak bisa menjelaskan, saya punya ide lain kayaknya seperti itu. Mungkin saya kepikiran untuk melakukan pemetaan, bisa gitu ya, pemetaan kebutuhan murid
nanti mereka itu bisa belajar tutor sebaya, atau mungkin juga dengan cara sekarang kan sudah dunia internet, mungkin akan berbasis Android lah, seperti itu, pembelajaran berbasis Android yang disebut TIPEK itu. Saya ingin seperti itu, jadi biar tidak ada kebosanan dalam pembelajaran, karena memang maksimalnya saya sudah seperti ini gitu ya, berarti saya harus bisa memanfaatkan yang lain. Jadi bisa menggunakan alat ya, seperti tadi apa namanya TIPEK ya Bu? Iya, itu berbasis TIPEK itu jadi seperti kayak pembelajaran yang menggunakan Android, bisa menggunakan game, bisa menggunakan YouTube, atau mungkin dengan browsing atau dan lain-lain, banyak sih sebenarnya. Jadi itu biar anak juga menyenangkan ya Bu dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan. Mungkin di sini Ibu sepertinya jadi fasilitator ya Bu ya. Nah, kemungkinan seperti itu. Mungkin saya akan berusaha untuk menjadi fasilitator murid, walaupun saya tidak maksimal dalam hal menjelaskan, tapi setidaknya murid itu akhirnya mendapatkan ilmu, walaupun tidak saya jelasin, tapi dapat dari yang lain. Kira-kira Ibu dari keterbatasan Ibu karena kehamilan, kira-kira Ibu ingin mencari dukungan siapa agar proses pembelajaran yang Ibu sampaikan ke siswa itu dapat tercapai? Kalau untuk dukungan, sudah otomatis saya pasti akan sesama MDMP Matematika ya, saya ingin minta dukungannya gitu ya, pihak-pihak tersebutlah yang akan saya libatkan gitu ya. Walaupun memang ya tidak semua ya maksudnya gitu ya, tapi ya semangat dan motivasi dari mereka juga sudah sangat baik. Terus saya juga ingin melibatkan komunikasi dengan kepala sekolah. Dari tujuan saya barangkali saya bisa disupervisi gitu kan. Dengan supervisi itu bisa meningkatkan kualitas saya juga gitu ya. Dari pembelajaran saya yang menggunakan berbasis TIPEK tadi. Lalu kemudian saya juga mungkin koordinasi lagi dengan aset kesiswaan, karena kan ini menyangkut siswa ya, maksudnya biar ada koordinasi dengan BK kesiswaan. Jadi sehingga saya dengan siswa itu ada keterkaitan lah. Jadi pembelajaran itu jadi tidak monoton seperti itu. Yang pasti sih itu guru mata pelajaran yang sama dari MGMP, MAPEL, karena saya matematika ya. Jadi itu saya pengen bisa berkolaborasi. Bagus sekali Bu ide yang Ibu sampaikan. Kira-kira tolak ukur keberhasilan Ibu bagaimana ini? Nah, karena mungkin ya kalau dari pikiran saya, kalau misalnya hal itu sudah dilaksanakan ya, misalnya dari tim teaching, terus sudah berkolaborasi dengan yang lain, lalu menggunakan ya, tolak ukur keberhasilan itu ya pasti adalah prestasi dari siswa gitu ya, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik oleh siswa gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran itu bisa diterima oleh siswa seperti itu. Mudah-mudahan tujuan yang Ibu sampaikan itu berhasil untuk siswa juga ya Bu ya. Kemudian kira-kira apa nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan dilakukan? Untuk komitmen mungkin ya itu tadi, saya ingin menjalankannya itu dengan baik ya. Sebelum saya melakukan cuti ya mungkin saya terus melakukan hal itu. Jadi tidak sebatas sudah dilaksanakan sekali dua kali. Saya inginnya bisa selalu konsisten. Sampai saya sudah selesai pun saya inginnya bisa tetap terjalin tadi hubungan yang tadi, kolaborasi tadi, lalu berbasis TIPEK tadi juga saya ingin selalu bisa dipakai. Jadi memang karena sekarang generasinya adalah generasi IT kan ya, jadi tidak hanya sebatas ini aja. Jadi saya ingin komitmen saya itu bisa sampai selanjutnya. Bagus sekali nih ide-ide yang
dicurahkan Ibu Enda. Kemudian kesimpulan apa nih yang tadi Ibu sampaikan, pembicaraan panjang lebar? Dari sekian banyak ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih udah meluangkan waktu sehingga saya ini jadi punya solusi. Mungkin kesimpulan yang tadi kita bicarakan itu ya, pertama saya mungkin akan melakukan perbaikan itu ya dengan cara tadi team teaching, terus berkolaborasi gitu ya. Bisa juga dengan sharing, lalu menggunakan berbasis feedback tadi Android gitu kan. Ya semoga aja dari semua itu ya dari pihak sekolahnya juga mendukung gitu ya. Ya karena Ibu Tri juga sama-sama bermatematika, barangkali kita juga bisa sharing. Saya juga bisa belajar nih dari Ibu. Iya. Nanti kita bisa kolaborasi mungkin ya Bu ya. Saya juga nih tertarik dengan ide-ide Ibu. Mungkin nanti pertemuan berikutnya saya ingin belajar juga sama Ibu Enda. Ya saya juga sama ini Melihat hasil yang disampaikan atau ide-ide Bu Enda. Barangkali nanti kita bisa sama-sama berkolaborasi ya Bu Tri ya. Ya terima kasih banget Ibu tadi sudah meluangkan waktu. Jadi saya sekarang alhamdulillah mendapatkan solusi dari permasalahan saya gitu ya. Yang selama ini tadinya sudah saya bingung ini mau seperti apa gitu ya. Tapi alhamdulillah Ibu terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Maaf mengganggu gitu. Ibu, Iya. barangkali Ibu. Iya. Mungkin barangkali Ibu mau ke kelas lagi. Iya, barangkali saya Iya. ada keperluan Iya. karena ada ngajar juga. Terima Iya. kasih Ibu Iya. atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih ya Ibu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Pak Haryadi. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan praktek kucing ya model kita. Kalau saya amati terkait dengan model kita ini untuk pada saat melakukan kegiatan kucing tadi saya lihat Ibu sudah melakukan kegiatan kucing ini sesuai dengan alur kita, mengalir dengan apa adanya, terus suasananya juga kelihatannya nyaman sehingga kucing bisa menyampaikan solusi-solusi yang akan dilaksanakan. Terus pada saat melakukan kucing tadi mungkin untuk kedepannya biar lebih mengenal lagi, nanti Ibu jangan terlalu kaku ya. Ibaratnya pada saat melakukan kucing ini dibikin suasana yang nyaman, terus Relax. iya relax, tidak kaku ya. Itu katanya ada pertanyaan juga, ibaratnya begini Bu ya, kurang bisa sudah bagus sih Bu, cuma tadi tinggal dilengkapi saja pada saat penyampaian Ibu ya. Terus tadi pada saat penyampaian tujuan Ibu juga sudah menyampaikan dengan baik nih Bu, sesuai dengan alur kita. Terus bisa menyampaikan tujuan kucing ini sehingga si kucing ini bisa mengeluarkan pendapatnya tentang apa sih tujuan dari kegiatan kucing ini. Terus yang keduanya pada saat mengidentifikasi masalah juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat potensi kucing tergali Bu. Sudah bagus, nanti ditingkatkan lagi. Terus pada saat akan memberikan rencana aksi nyata juga pertanyaan-pertanyaan itu sudah bisa mengaitkan sehingga permasalahan kucing ini bisa tergali juga Bu. Akhirnya di tanggung jawab dapat memicu komitmen antara si kucing dan si kucing juga. Jadi alhamdulillah tadi Ibu melakukan kegiatan kucing ini berjalan dengan lancar sesuai dengan alur maka padanya. Tapi nanti pada saat kegiatan kucing selanjutnya mungkin ada kompetensi apa yang Ibu harus tingkatkan pada saat kegiatan kucing? Mungkin saya harus bisa ya tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian yang tadi dikatakan Pak Haryadi harus rileks dalam menyampaikan pertanyaan. Mungkin kelemahan saya sebagai guru matematika kayaknya apa-apa to the point gitu. Jadi mungkin saya harus meningkatkan komunikasi saya dengan orang lain. Jadi saya itu terbiasa gitu
berarti harus meningkatkan kompetensi mengembangkan diri dan orang lain ya Bu ya. Terus perasaan Ibu pada saat melakukan coaching apa nih perasaan Ibu? Perasaan saya ya, kalau tadi setelah selesai ya lega. Kemudian ya ini mungkin pembelajaran juga buat saya ya, karena saya bisa berkomunikasi juga dengan orang lain, membiasakan diri gitu. Jadi intinya mah kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Terima kasih Bu, mudah-mudahan aja tadi kegiatan tadi dapat bermanfaat buat kita ke depannya. Intinya muaranya tetap kembali ke pada murid-murid kita. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.